Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun berada. Kembali lagi setiap jam 3 sore, kami Markombur hadir menemani sore Anda. Hari ini saya Putra Andika Siagian akan ditemani oleh rekan saya yang kali ini kayaknya nampaknya kita dipasangkan kembali ya. Siapa dia di sana? Silakan. Ya, setelah sekian lama ya Bang Putra ya. Iya, sekian purnama ya. Purnama ya, hampir setahun. Dan tentunya bersama saya Nur Hasana, kali ini pemirsa kita akan membahas seputar tema yang sangat luar biasa dan bisa dikatakan ini lagi hangat-hangatnya, yaitu Betul. tentang sertifikat panic attack bagi guru. Nah, untuk pemirsa yang pengen tanya-tanya kepada kita bersama juga boleh ya, hubungin kita di 081161000386. Untuk itu siapa narasumber kita hari ini Bang Putra? Nah, di samping abang ini ada ibu guru kita ya yang sudah standby dari awal tadi pemirsa ya. Ibu Nur Hilmi Daulay selaku guru penggerak. Wah, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, memang pemirsa ketahui bahwa saya semua guru memang harus bergerak ya. Kalau nggak bergerak dia diam gitu ya. Di samping sana ada siapa? Tentunya di samping sana ada Bapak Ibnu Hajar ya, merupakan guru ya profesinya ya Pak ya. Iya. Ini gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdullah. Ya. Ini panggilannya enak disapa apa nih Pak Ibnu Pak atau Ibnu, Pak? Pak Ibnu Pak saja. Ibnu ya. Pak Ibnu Nama ya. panggungnya Pak Ibnu juga. Iya benar. Baik, nah hari ini sertifikat panic attack ini bagi para guru sebenarnya sudah lama ya kasusnya ini ataupun isunya ini berjalan. Nah sekarang ini kita akan bahas mungkin masih banyak ya pemirsa ya para guru yang terkena serangan panik mengumpulkan sertifikat. Benar sekali. Jadi sementara waktu pas buka lemari yang ada itu cuma sertifikat tanah sama sertifikat security gitu. Beda ya. Nah, kita tanya-tanya dulu pemirsa dengan narasumber kita yang pertama Ibu Nur Hilmi ini selaku guru penggerak yang mungkin saja pemirsa belum paham apa yang dimaksud dengan sertifikat ini untuk apa sih kepada para guru karena ada istilah sekarang ini platform Merdeka Mengajar. Ya, benar Ini mau kita tanya mungkin kepada Ibu Nur Hilmi, boleh dijelaskan kepada pemirsa dulu bagaimana sebenarnya platform Merdeka Mengajar ini sehingga membuat para guru terkena serangan sertifikat panic attack. Benar. Silakan. Bu. Ya baik, terima kasih Bang Putra. Jadi ada istilah yang sekarang ya, sertifikat panic attack. Sebenarnya ini ada bisa jadi memang sebuah reaksi bahwasanya baru-baru ini ada keluar kebijakan untuk mengisi EKIN PMM, e-kinerja di platform Merdeka Mengajar. Nah jadi para guru yang ASN baik dari PNS dan P3K diwajibkan, untuk guru honor dan guru swasta dianjurkan. Nah jadi sebenarnya untuk PMM ini, EKIN PMM yang dinilai adalah praktek kinerja, lalu kemudian satu lagi perilaku kinerja. Tapi ada yang dipertimbangkan, salah satunya adalah tentang pengembangan diri. Nah di poin pengembangan diri ini nanti adalah dipertimbangkan oleh kepala sekolah, ini nanti kan diajukan dulu ya. Ketika diajukan, jadi untuk pengembangan diri ada poin yang bisa dipilih guru, rentangnya dari 32 poin sampai 128 poin pilihannya selama satu periode dari bulan 1 sampai bulan 6. Nah, semester karena berarti ya? Iya, satu semester. Jadi karena ada penilaian kinerja ini, padahal ini sebenarnya dipertimbangkan ketika guru mengajukan, nanti yang meng-ACC kan kepala sekolah. Nah, jadi karena ada penilaian ini yang bukti dukungnya adalah sertifikat, jadilah seolah-olah inilah penilaian mutlak. Jadi seolah-olah ada miskonsepsi yang terjadi di tengah-tengah kita para guru bahwa seolah-olah itu yang harus dikejar, padahal sebenarnya kalau menurut saya sendiri pribadi tujuan pemerintah yang saya lihat dari sini mudah-mudahan baik gitu untuk pengembangan diri, tapi dan durasi yang diberikan adalah cukup lama, hanya saja mungkin ada panik atau mungkin bisa nggak kecapai nih ya Pro kontra ya di antara masyarakat. Kecapai nggak ya 32 poin ini, padahal seandainya pun pencapaiannya itu cara-caranya itu sebenarnya mudah-mudahan nggak sesulit itu loh, nggak seribet yang dibayangkan gitu. Nanti mungkin kita bisa lebih lanjut cara Nah sebelumnya gitu. Mungkin dari Bu Nur Hilmi bisa menjelaskan apakah sudah ada sosialisasi atau mungkin wanti-wanti ya dari pemerintah mungkin kan ke depan kita akan buat seperti ini. Iya, Ini kan seolah-olah yang terjadi
sekonyong-konyong bahasanya gitu ya kan. Tiba-tiba muncul PMM, kemudian mereka terkejut begitu. Ini gimana Bu? Apakah sudah ada sosialisasi sebelumnya? Jadi kalau sebenarnya platform Merdeka Mengajar itu sudah lama ada gitu kan. Itu ibaratnya seperti sebuah aplikasi yang untuk memudahkan para guru untuk mengenal kurikulum Merdeka. Kan gitu kan. Misalnya para guru ingin tahu nih bagaimana modul ajar, buka PMM. Guru ingin tahu bagaimana asesmen, buka PMM. Guru ingin tahu tentang 3 dosa besar pendidikan, buka PMM. Nah, yang terbaru dari SE, saya lupa nomor ininya, saya nggak hafal gitu ya, untuk kebijakan. Jadi adalah kebijakan baru tentang EKIN ini sebenarnya yang terintegrasi dengan BKN. Jadi sebenarnya memudahkan sih, tujuannya memudahkan para guru. Jadi ketika ada kebijakan ini di bulan 1, karena baru ya, bulan 1 sosialisasi mungkin belum semuanya mendapatkan informasi tentang ini, jadi banyak terjadi konsepsi. Oke, baik. Kita tanya dulu Pak Ibnunya sendiri, karena kan Pak Ibnu juga merupakan guru pemirsa ya, guru yang mungkin saja pastinya Pak Ibnu di sekolah itu kita sudahlah capek mengajar, banyak kegiatan menghadapi siswa ya kan, kemudian sekarang ini Merdeka Belajar dengan konsep P5 yang pastinya menguras ya kan, otak kanan dan kiri, segala macam kreativitas diperlukan, ditambah lagi nih Pak Ibnu dengan mengisi administrasi. Bagaimana tanggapan Pak Ibnu mengenai PMM ini? Terima kasih. Tanggapan saya mengenai PMM ini ya baik ya, tentunya bagi kita guru ya kan dalam mengisi kegiatan atau mengimplementasikan apa yang kita ajarkan kepada siswa-siswa tentunya, dan ini sepertinya memudahkan bagi guru, tapi ada sebagian guru yang memang ya panik dengan hal-hal seperti ini karena dia tidak terbiasa. Nah, itu dikarenakan guru-guru itu kurang update tentang teknologi atau tidak mau tahu dengan teknologi, punya handphone canggih tapi dia nggak paham untuk menggunakannya. Jadi itu yang membuat mereka panik, kemudian ini susah, membuat waktu saya terbuang, sementara kerjaan dia banyak lagi, mendidik anaknya belum, mendidik anak orang susah gitu. Kenyataannya seperti itu yang kita dapatkan di masyarakat. Ini susah membuat banyak pekerjaan sehingga kita tuh kayaknya fokus untuk mengisi form-form yang sudah disediakan. Padahal seperti kata Bu Ilmi tadi, itu membantu kita juga. Memang pada awalnya itu kan untuk guru-guru CGP ya kan. Pertama sekali itu memang guru-guru yang lulus dalam calon guru penggerak itu. Calon guru penggerak. Jadi guru-guru penggerak ini memang pertama sekali yang melaksanakan PMM ini. Jadi guru-guru yang udah lama itu ada. Jadi kita yang usianya termasuk saya kan sudah usia lanjut yang nggak senior. Yang sudah tidak tidak mengikuti itu nggak boleh karena ada batasannya ya kan 49 tahun. Oke, maksud CGP. Iya, untuk CGP itu ada 49 tahun. Saya sudah lewat dari usia itu ya kan. Saya penampilan masih bagus ya. Boleh di-spill Pak berapa usianya? Sepertinya 17 tahun ya. Iya. Apa sisanya? Bukan saya pemirsa ya, Bapak itu. Jadi maksudnya bagus. Bagus artinya ini untuk membantu para guru bagaimana kayak rekam jejak ya tadi kan ya. Jadi historinya historinya guru ini pernah ngajar ini loh gini. Gayanya seperti ini, model belajarnya seperti ini. Iya, yang diajarkan seperti apa itu. Dulu kan cukup tahu ya kan, sekarang ini dimasukkan ke dalam sistem ini. Ya, sistem. Itu salah satu mungkin hanya memindahkan itu saja, jadi mungkin perasaan guru ini meribetkan iya, gitu. untuk yang nggak memahami teknologi atau bagaimana cara memasukkan. Setelah tahu kayak enjoy aja. Nah, bagaimana Bu Ilmi menganggapinya? Karena kan menurut kami waktu pas pernah ada satu kasus kita dengar gitu kan, awalnya seolah-olah ini sulit. Begitu diaplikasikan ternyata bagi guru-guru milenial, loh kok cuma seperti ini. Gampang. Ya, gitu mungkin ya. lebih tepatnya strategi Bu Ilmi. Supaya kan tadi ada 32 sampai 128 poin ya Bu ya. Sebenarnya bagaimana sih strategi ataupun tips yang dapat dikerjakan supaya lebih mudah nih Bu Ilmi? Itu tadi ya, saya kira sebenarnya reaksi kita sebagai guru, saya yakin saya sebenarnya ingin mengajak nih kawan-kawan, ketika ada kebijakan baru dari pemerintah, ayo kita open minded gitu kan. Bisa jadi kan memang itu
penuh pertimbangan ya untuk kebaikan bersama. Nah, ketika ada hal baru sebaiknya kita jangan panik dulu gitu. Nah, kita kan punya teman sejawat ini di sekolah, kita saling berkolaborasi gitu. Kita cari dulu data-data yang benar, tidak hoax. Ini kan memang banyak di media sosial justru kayak api ya, Iya, malah benar. membakar ya kan, jadi Iya. kayak provokasi gitu ya kan Pak. Iya, Jadi betul, betul. misalnya ada sesuatu yang baru, ayo kita pelajari dulu, buka dulu. Kadang-kadang tidak seribet yang kita bayangkan. Nah jadi misalnya 32 poin itu, dengarnya memang 32 poin. Iya, itu gimana? Tapi sebenarnya itu kan ada, misalnya kita ngisi PMM, lalu Yes. kita isi sampai aksi nyata, itu kita sudah dapat 8 poin. 8 poin. Nah, jadi tiga saja kita selesaikan aksi nyata dalam kurun waktu Januari sampai Juni, 3 aksi nyata sudah 24. Aksi nyata itu Tinggal berupa apa iya, saja ya? implementasi apa Iya, ya? kira-kira apa yang jadi dilakukan? misalnya ya, kita mengambil tema nih, kita ingin membuat data tentang, kita ingin mempelajari asesmen. Iya. Kita buka video pembelajarannya di PMM, Oke. ada videonya, Kita tonton. kita tonton, lalu nanti kita selesaikan asesmen aksi nyata di kelas. Kita buat dokumentasinya, ini Video. loh Foto, asesmen, ya. foto-foto. Foto. Kita buat Di-upload videonya, gitu ya. lalu refleksi bagaimana perasaan anak-anak atau bagaimana perasaan guru yang lain. Oh. Nah, lalu kita upload. Kita sudah dapat 8 poin. Jadi misalnya 3 aksi nyata berarti sudah dapat 24. Lalu mengikuti webinar. Webinar itu tidak harus yang besar ya, maksudnya ketika ada di PMM tuh banyak sekali webinar setiap hari pilihan. Malah itu gratis ya? Gratis dan bisa dilakukan di luar sekolah, Baik. di luar jam Mungkin sekolah. lagi jam makan siang Bisa. sambil nonton bisa, Bisa. ya? Bisa. Oke. Nah, Langsung jadi di YouTube pun ada di yang YouTube pun langsung. ada. Bisa sambil ngayuh nana. Bisa. Bisa. Jadi malam hari tidak harus Sana mengganggu waktu sekolah gitu Bener. kan. Nah, itu sudah dapat 4 poin. Jadi misalnya 2 kali saja ikut, misalnya pun di sekolah, nggak harus juga yang di luar. Kita bisa ketika Bapak Kepala Sekolah misalnya melihat rapot pendidikan, lalu kemudian ayo kita adakan webinar atau pelatihan lah di sekolah gitu kan. Misalnya rapot pendidikannya itu merahnya di literasi gitu. Jadi perlu peningkatan literasi untuk guru-gurunya, buat pelatihan itu sudah 4 poin juga. Jadi sudah 8 poin, udah selesai 32 Selesai 32. poin. Berarti Udah. bukan setiap item ya? Bukan, jadi bukan Tapi, satu kegiatan 1 poin, Iya, tidak. jadi sebenarnya Seperti kalau itu. pinter ya mengambil Iya. celahnya, kita juga gampang sebenarnya. Iya, Dan benar. disarankan memang yang paling mudah dan Mudah. nyaman untuk guru itu gitu. Oh, kita bisa memilih. Bisa. Sudah ada pilihannya. Benar, Sudah benar. ada pilihannya. Kita tinggal milih aja mana yang kita senang. Apakah kita mau bekerja sama dengan rekan sejawat, Ya. kemudian mau webinar atau mau diklat, tinggal Ya. pilih. Udah ada pilihannya, tinggal klik aja. Baik. Nah, sejauh ini program yang dari pemerintah ini sendiri, apakah ada pro kontra juga di antara guru-guru? Kita silakan, mau Pak. nanya Pak Pak Ibnu. Ibnu terlebih dahulu. Kalau pro kontra yang seperti kita katakan tadi, guru-guru yang memang dia tidak memahami IT dengan baik atau jarang menggunakan media sosial, itu mungkin yang agak Kewalahan terhambat, ya. iya, agak terhambat. Nggak kewalahan kali, kita kan juga ada sejawat, kita bisa bantu. Bantu ya. Hanya saja mereka itu kan belum kuat ya untuk memahami itu dan jarang mungkin. Tapi ya dengan adanya ini mereka jadi terbiasa mungkin nantinya. Sekedar memindahkan saja Iya, kegiatan benar. yang harusnya hanya sekedar offline ya kan. Ini masukkan ke situ, diinputkan. Iya, betul. Kayak up to date, update status. Yes, Ya, seperti itulah. macam gitulah. Ya, kurang lebih ya, Pak. Kurang lebih. Cuman ada kendalanya, ya, abang dengar ini ya kan Pak, saya dengar kan para guru ini karena mungkin paket datanya terbatas, Nah. jadi mereka biasanya mengakses Di kampus, webinarnya di sekolah. Nah, itu gimana mungkin kira-kira dari Bu Ilmi tanggapannya? ya Apakah kan? ada fasilitas juga yang disediakan Iya. oleh sekolah Ya, terkait hal saya ini? tidak tahu sekolah pada umumnya ya Pak. Memang kalau untuk PMM dia harus ada koneksi internet. Untuk sekolah kita sendiri pun saya kira untuk Kota Medan ya yang saya tahu sejauh ini banyak sekolah-sekolah yang Sudah udah semua, ya, wifi terkoneksi gitu wifi. kan. ya. Untuk sekolah saya sendiri juga sudah. Dan kebetulan kemarin karena juga daring lama ya pandemi, banyak juga guru-guru yang ada pasang wifi kan di rumah rumah, gitu kan. masing-masing. Nah, jadi memang untuk yang belum ada akses internet untuk daerah 3T, saya kira ini memang menjadi masalah. Dan mungkin saya kira pun pemerintah juga Tidak sudah memaksakan mengantisipasi itu ya, ini. antisipasi itu. Mungkin ada jalan lain secara luring misalnya. Tapi kalau untuk sekolah, untuk Medan, saya kira insya Allah tidak ada terlalu Masalah ya? untuk itu gitu. Ya semua sekolah udah punya kok kayaknya Iya. itu kan. Dan mendukung kegiatan ini memang harus
punya. Dan Wajib. kalau bisa punya pun yang harus sekuat badai. Biar cepat dia selancarnya ya kan. Kilat ya. Iya Kilat benar. ya. Jangan sampai nanti diakses lama Iya, muter-muternya lelet kan. dia kan terakhir tertinggal jadi terakhir semua. Iya, Kalau baik. untuk upload sebenarnya nggak harus banyak kuota sih Pak, nggak banyak makan kuota untuk hanya misalnya kita ngisi lalu nanti upload sertifikatnya aja gitu. Bukti dukungnya itu kebanyakan kalau untuk RHK sertifikat. Tapi misalnya ada tugas tambahan, kita misalnya guru piket, ada apalagi misalnya pelatih ekskul itu nanti Wali ada kelas, berbentuk ya. laporan. Nah itu sudah ada di situ petunjuk-petunjuknya. Itu punya nilai juga, Iya, iya. tugas Ada tambahan value-nya. tadi. Untuk itu tidak poin, tapi sebagai pertimbangan kepada kepala sekolah untuk menilai sejauh mana loyalitas gurunya misalnya. Oke, seperti berarti itu. kuncinya ada di kepala sekolah ya intinya. Iya, Ya. kalau Iya, untuk di itu sekolah. udah hasil kesepakatan. Hasil kesepakatan Itu ya. harus kesepakatan. Baik pemirsa, nanti kita tanya-tanya lagi para narasumber kita ini karena ada yang menarik ini. tentu Guru saja. mengumpulkan sertifikat, apakah semua sertifikat bisa dimasukkan ke platform Merdeka Apakah Mengajar? lomba makan kerupuk di Iya, kecamatan ada bisa sertifikatnya dimasukkan? juga. Iya kan? Baik, sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, mari kita dengarkan lagu dari Nero Band, Kisah Kasih di Sekolah. Silakan. Silakan. Komunitas PMM itu Pemirsa, Komunitas kembali lagi komunitas segmen belajar. kedua Markombur kita hari ini. Ya, memang seru hari ini tentang sertifikat panic attack bagi para guru ya. Jadi para guru yang menonton nanti silakan berinteraksi dengan kami di 0811 6100 386. Sekali lagi saya ulangi 0811 6100 386. Jadi boleh nanti menghubungi kita bertanya-tanya dengan narasumber kita karena kemarin Hasanah ya ada yang menulis di media sosial guru dengan sebutan begini kalimatnya. Dunia guru sedang tidak baik-baik saja. Waduh, Nah, ini udah gawat nih harus iya. dipertanyakan ini Nah, sebenarnya bagaimana masalahnya sebenarnya? apa Masalahnya ini ya? apa yang terjadi ya kan? Benar. Mungkin dijawab dulu oleh Bu Nur Hilmi. Iya, ini sebenarnya Dunia ada apa guru ini, Bu sedang Hilmi? tidak baik-baik Iya. saja. Apakah gajinya atau Iya. apa? Masih tanggal muda, Bu? Iya. Silakan Bu. Jadi kadang saya ngelihatnya juga di media sosial banyak justru kata-kata yang membuat kepanikan malah makin bertambah gitu ya. Makin membara-bara gitu ya. Jadi kesannya kayak kemarin tuh guru penggerak kayak tadi kata Pak Ibnu kan bawa speaker buat akun influencer Supaya ya. Jadi viral makin nih ya. jadi makin panik lah guru-guru. Tapi saya kira gini, ketika ini kebijakan ini ada, sebenarnya ada keuntungan juga dari kita, misalnya ketika kita mengisi ini maka rekam jejak kita kan akan ada di sana. Jelas ya, terlihat. Jadi misalnya 3 tahun kemudian, 8 tahun kemudian yang mungkin sertifikat kita udah entah di mana-mana gitu kan, tapi di akun itu kan sudah terekam gitu. Jadi bisa jadi saya mandangnya gini, kalau hemat saya, ini pemerintah kepengen loh ngelihat, bisa jadi memetakan guru-gurunya, ini di daerah sini apa loh kelemahannya, misalnya dari segi rapot pendidikannya atau mungkin dari yang dibutuhkan apa nih, ternyata di sini perundungannya yang masih ada, mungkin pelatihan atau workshop selanjutnya ini yang dibutuhkan Di daerah itulah ini di daerah gitu. ini, seperti itu. Bisa jadi ada pemetaan-pemetaan seperti itu. Nah, rekam jejak kita juga akan ada di sana. Jadi ketika dikatakan guru tidak baik-baik saja, mungkin kita harus melihat ini secara luas gitu. Itu sih menurut Seperti saya. itu ya. Kalau Pak Ibnu sendiri menanggapinya, dunia guru Bagaimana sedang tidak tanggapannya? baik-baik saja. Nah itu kan hanya segelintir yang merasakan yang tidak baik-baik saja. Pada umumnya kita itu santai-santai aja, tetap mengajar dengan baik. Saya rasa ya karena itu konteks yang sangat berlebihan yang kita dapat di media massa. Mungkin orang-orang yang nggak mengerti tentang dunia pendidikan atau tidak mengajar seperti kita, mungkin itu merasa berat gitu ya kan. Mereka menganggap ini suatu, oh anak kami nanti terabaikan kalau guru ini sibuk Iya, dengan betul. kegiatannya Kegiatan masing-masing. mengisi Padahal ekin-ekinnya ya. seperti kata Bu Ilmi tadi kan dia bisa dilakukan di senggang waktu kita sudah mengajar, sore hari sudah anak-anak itu pulang. Oh bisa dia kita tidak ada kerjakan. waktu tertentu berarti? Enggak, tergantung pada kegiatan itu kadang malam hari kita ya kan jam 19 sampai jam 21 untuk seminar itu. Gitu. Jadi nggak ada yang pagi-pagi ntar ya Ibu nggak bisa ngajar, Ibu mau webinar dulu, nggak gitu. Nggak gitu, Pak. Nggak seperti itu, nggak seperti yang kita bayangkan. Itu yang mungkin dipikirkan oleh masyarakat Iya, ya. ini kebanyakan ya masyarakat sama yang orang yang tidak paham tentang
dunia pendidikan. Saya rasa seperti itu. Karena kita lihat ada konten-konten yang katanya kepala sekolahnya teriak-teriak gara-gara gurunya Iya. sibuk-sibuk ngajar, itu kan Iya, kita lihat kan betul-betul ada. di apa Sosial satu- media ya. Iya, salah satu apa kita lihat kan di situ. Nah, itu yang membuat jadi kacaunya itu seperti itu. Kacau. Dianggap oh guru ini nggak baik-baik saja ini sekarang. Ya kan? Ya, seperti Kita ke Bu itu Hilmi semua. lagi. Iya. Kenapa guru-guru takut dan ini panik? Karena mereka ada isu di luar sana yang mengatakan berhubungan dengan tunjangan kinerja atau kalau kita Itu sebut dengan bukan, sertifikasi. sertifikasi. Ya. Sertifikasi, ya. Itu bagaimana? Nanti disambung oleh Pak Ibnu. Silakan Bu Hilmi Iya. dulu. Jadi saya ini baca juga di media sosial. Jadi kalau tidak isi PMM, Ya. Ekin PMM sertifikasi tidak akan keluar. Oke. Saya langsung konfirmasi nih. Saya sempat ikut pelatihan yang dari pusat. Ada sebuah pelatihan tentang Ekin ini kemarin sosialisasi. Jadi saya tanya, Bu ini, dan saya tanya itu bukan ke satu orang. Dan ternyata sampai saat ini pun ketika saya searching informasinya itu masih hoax. Oh. Sampai sekarang itu belum Berarti ada tidak ada informasi, kaitannya ya? tidak ada kaitannya dengan sertifikasi. Nah, memang ada di beberapa daerah itu kemarin itu saya lihat, saya pernah dengar dari kawan PMM, aksi nyata di PMM, ketika tidak selesai maka akan berhubungan Berpengaruh. tidak keluar dengan sertifikasi. Tapi itu di beberapa daerah dan itu adalah kebijakan daerah. Gitu. Bisa jadi kan memang target daerah itu agar guru-gurunya menyelesaikan aksi nyata di PMM. Jadi mau tidak mau kan belajar atau mengisi aksi nyata. Tapi untuk dari itu adalah kebijakan daerah. Untuk dari Kemendikbudristek sendiri sampai saat ini tidak ada gitu. Dan Ekin PMM ini justru sama sekali memang belum ada. Ini kan masih tahap Berarti hoax sosialisasi. ya? Hoax ya? Iya. Iya. Nah. Dan ini juga mohon izin, Ya. kemarin itu kan ditutup 31 Januari, Ya, ya. targetnya 100% guru Iya, ASN dan benar. P3K. Dan ternyata kan memang belum selesai semua, diperpanjang lagi sampai Oke, 31 extend sampai- Maret gitu. Oke. Oh, lama. Lumayan panjang ya? Iya, Iya. jadi memang guru-guru Diberi kesempatan. siapkan dulu seperti itu. Mungkin perlu sharing dengan kepala sekolahnya yang mana yang paling mudah RH-nya silahkan gitu kan. Dan mungkin ada di PMM itu ada masih data-data yang masih ada double-double dan lain sebagainya. Ini masih diperbaiki seperti itu. Kalau kalau dengan kita- SKP Pak berhubungan? Apakah Kalau ada kaitannya? SKP enggak sama saja sepertinya, Sama enggak saja. ada kaitannya. istilahnya tidak memberatkan kita dan tidak menakut-nakuti kita. Dan kita pun di sekolah membahas itu secara bersama dengan kurikulum terutama ya kan, yang memberikan kita pengertian bagaimana PMM ini harus dilaksanakan dan bagaimana Ntar kami harus caranya. mengajar gitu ya, Iya gitu. Jadi kita memang ada waktu dibuat oleh kurikulum di sekolah kita tentunya. Mengajarkan bagaimana ini caranya, kalau ini seperti ini, kalau ini seperti ini. Jadi seperti Bu Ilmi tadi bilang, memang mungkin di daerah tertentu ya mungkin untuk shock terapi. Kadang-kadang kan guru-guru maaf itu ada yang masih mau bermalas-malasan gitu ya kan. Mungkin kami nih jauh dari Medan, agak bisa lah nggak terpantau-pantau nih umpama contoh. Ya, Nah betul. itu mungkin yang dianggap orang jadi kayaknya guru di daerah enggak, padahal banyak daerah yang Daerah juga banyak. udah ya. banyak yang maju kok, bukan malah kita bisa lihat yang di pinggir-pinggir Medan mungkin yang agak Yang belum lebih- selesai gitu ya kan. Saya rasa gitu sih. Seperti itu ya. Bahkan ada informasi yang kita dengarkan sana Oke. bahwasanya kalau nanti tunjangan-tunjangan sertifikasi para guru ini konsepnya akan dibuat berdasarkan platform pendidikan mengajar ini. Oh, Jadi kinerjanya gitu ya. tidak berdasarkan lagi yang Kenaikan pangkat yang mungkin. apa namanya istilahnya fix. Misalnya kan sekarang kan fix. Contoh, misalnya berapa juta fix gitu kan. Nanti tidak, dia bisa lebih kalau aksi nyatanya Banyak. banyak gitu. Itu gimana Bu menanggapinya? Ada nggak kemarin itu seperti itu? Untuk sekarang infonya belum Belum ada, ada ya. belum ada. Jadi yang diarahkan kita mengisi itu untuk pendataan gitu kan, untuk juga sebenarnya ini misalnya selama ini mungkin ada sekolah-sekolah yang kepala sekolahnya tidak melakukan supervisi kepada gurunya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya saya ngelihatnya sih pemerintah ingin merapikan itu semuanya gitu. Ya, supaya by data ya, by data. Sebagai data. Jadi misalnya di salah satunya kan di perilaku bukan praktek kinerja, kepala sekolah melakukan supervisi itu dinilai, memang ada penilaiannya di situ, ada satu modul ajar yang atau RPP yang diupload, lalu nanti kepala sekolah turun ke kelas dan lain sebagainya. Artinya sebenarnya ingin ngelihat gimana sih proses di daerah misalnya gitu kan, langsung ke Kemendikbudristek dan lain sebagainya. Tapi untuk tunjangan-tunjangan sejauh ini
yang ada informasinya adalah untuk kenaikan pangkat. Oh, kenaikan pangkat itu bagaimana, Bu? Boleh mungkin Jadi, diungkapkan? Boleh dijelaskan juga? Iya, boleh, silakan. Boleh. Jadi misalnya untuk guru ASN untuk naik pangkat, untuk PNS ya, untuk P3K kan belum ya. Jadi akan ada poin-poin misalnya ketika penilaian ini yang dinilai 2 ya Pak, pelan-pelan saya ininya ya. Perilaku Gak apa-apa, Bu. kinerja. Tarik napas dulu, baru keluarin lagi. Nyantai aja, Bu. Iya. Santai aja, Bu. Jadi yang pertama dinilai itu adalah praktik kinerja, yang kedua perilaku kinerja. Nah, yang untuk tadi pengembangan diri adalah dipertimbangkan kepala sekolah untuk menilai ini gitu ya, sama kayak tugas tambahan. Nah, ketika dua-duanya baik, sesuai ekspektasi, maka yang penilaian kinerja baik, perilaku kinerja baik, praktik kinerja baik, maka nanti hasilnya akan baik. Nah, nanti akan ada persentasenya untuk penilaian ke guru tersebut. Nanti kalau dua-duanya amat baik di atas ekspektasi, maka akan jadi sangat baik. Nanti akan ada perkaliannya, poinnya yang untuk rumusnya lah dikalikan, ya. rumusnya. Jadi seandainya sangat baik terus-menerus, maka bisa jadi kenaikan pangkatnya akan lebih cepat daripada yang seperti itu. biasa-biasa saja. tadi. Jadi nggak ada gitu. pakai apa? Penelitian-penelitian itu biasa. Tidak lagi. lupak. Bukan apa sih namanya? PTK. PTK, ya. Kita pakai PTK lagi ya, PTK dihapuskan Informasi ya. yang sekarang Berarti ya. langsung Jadi dari Ada datanya karya itu. tulis gitu di sana. Ya Tulis dulu ilmiah. PTK Ya, ya. dalam Ya, PTK PTK. namanya. Dan Model. ini datanya sudah terintegrasi ke BKN. Dan dimulai tahun 2023 kemarin ya, 2024 nanti ya. 2024 ini. Iya, Penilaian 24. 2023. Iya, kan? iya, betul. Iya, berarti. Ya kan, Bu? Iya kan? 2024. Iya, ini. 2024 penilaiannya Maksudnya 2023 yang kemarin di apa? yang Ya. dinilai ya kan? Dinilai. Yang dijalankan enggak, Bu? Kayak mana, Bu? Yang Jadi sekarang. mulainya dari Januari ini ya. Oh, Januari Januari. ini. Oh, berarti nanti loh ke depan. Iya, tahun Per jadi tahun untuk ini penilaian dimulainya nanti untuk ya. di satu periode nanti berarti Juni sudah Iya, mulai Juni penilaian. sudah mulai. Berarti kemungkinan penilaian. pun nanti kalau pengusulan naik pangkat atau pengusulan apa namanya itu berkala segala macam dari Iya. online itu aja Iya. lah. Dari betul. Ekim PMM. Nggak perlu lagi kita Iya, benar. capek-capek datang offline gitu ya. Dari situ Iya. aja diusulkan sudah layak dia kan, Bu, nilainya. Iya, jadi kalau sudah terkumpul nilainya berapa yang ada rumusnya gitu kan, jadi itu akan jadi pertimbangan untuk naik pangkat. Seperti Dan itu. kepala sekolah atasan kita pun mensupervisinya Sudah mudah lah. dari Sudah ada acuannya Iya. gitu. Udah dari mudah. handphone Dan saja. setiap sekolah kan acuannya jadi sama gitu. Iya, Iya, benar. udah satu ini deh ya. Iya. Udah satu ya, visi udah. gitu ya, Iya. sama semuanya. Luar biasa ya kan. Ternyata mempermudah sana. Iya. Kita juga pengen tahu nih dari Pak Ibnu sendiri, berdasarkan dari kurikulum sebelumnya dan ini yang terbarukan, apa sih sebenarnya yang diharapkan pemerintah dari pendidikan yang ada di Iya, Indonesia dibuat dengan kayak gini, adanya kurikulum seperti ini? Atau platform Iya, mereka. kurikulum seperti ini sepertinya memang untuk menghadapi tantangan zaman ya kan. Jadi setiap zaman itu berubah ya tentunya kurikulum akan mengikutinya sesuai dengan keadaan yang dialami saat ini ya kan. Kita lihat anak-anak sekarang itu lebih senangnya ke gadget ya mungkin dengan gadget ini bisa membuat mereka lebih paham apa itu pembelajaran. Jadi kan oh anak-anak ini cuma main gawai aja gitu. Enggak. Bagaimana cara kita anak-anak ini senang dengan gawai Tapi pembelajaran. belajar. Iya, Iya. gitu. Bukan main Untuk game, tantangan gitu. juga jadi semua kurikulum itu baik pada zamannya. Baik Gitu pada aja. zamannya, ya. Menyesuaikan ya. Iya, dengan zaman. benar. Menyesuaikan. Bukan menyesuaikan usia, Pak. Nah, yang kita dengar kan sana bahwasanya dari pemerintah memang fokusnya di dua departemen ini, Dinas Pendidikan, Departemen Pendidikan sama Dinas Kesehatan ya, untuk pengambilan digitalisasi data. Wah, jadi siap-siap lah nampaknya para guru di hadapan kita ini untuk naik nanti Garda tunjangannya. terdepan. Iyalah. Garda Amin. terdepan. Amin ya. Amin. Luar biasa. Kalau dari Bu Ilminya sendiri sekarang ini kan sudah berjalan bulan Januari ya kan? Januari, kemudian ini baru Februari. Masih ada suara-suara sumbang seperti di awal kemarin. Isu-isu itu. Iya, saya kira wajar ya, Bang, kalau Bang atau Bapak. Ya, Bang aja. Bang, Beca, biar Bang muda Beca. ya. Atau Orang Medan, Mbak. Orang Medan. Iya kan Bang Putra, namanya ada kebijakan baru, ada pro dan kontra, tapi sebenarnya karena belum tahu aja sih saya kira. Kan udah sebulan nih. Ya, Udah sebulan nih sampai kan? sekarang sih masih ada di medsos. Saya ngeliatnya di medsos, tapi untuk kawan-kawan di sekitar yang sebelumnya kita ngisi SKP-nya
masukkan semua data ke Google Drive, lalu copy lagi, masukkan. Justru ketika ini disosialisasikan, mereka pada bilang, oh ternyata jauh lebih mudah gitu. Kalau reaksi dari kawan-kawan, mungkin di sertifikat tadi miskonsepsi yang ada itu tadi yang buat panik. Kalau sebenarnya dijalani pelan-pelan, mau nggak mau insya Allah bisa gitu. Yang lucunya apa namanya, isu ini ketutup dengan pelantikan KPPS. Karena itu yang lagi booming ya. Iya kan Pak? Betul kan Pak? Begitu ini masuk langsung pelantikan KPPS. Mungkin habis pemilu baru lagi naik lagi kasusnya. Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Janganlah Pak, ya kan? Biar Enggak, tenang karena para kan gurunya. Gimana Pak? selesainya nanti dimulai kan bulan Februari ini ya kan, Iya. masih sosialisasinya di Januari. Ini masih sosialisasi. Masih. Sebenarnya masih berapa kita kan lama sih belum- jangka waktu sosialisasi dari Kan program ini? diperpanjang sampai 31 Tadi Maret. kan Maret kata Bu Ilmi, sampai Sampai Maret. Maret ya Iya, Isennya ya. Jadi untuk ini yang misalnya kita sudah mengajukan, lalu sudah di ACC kepala sekolah, untuk yang sudah diajukan sudah bisa mulai upload. Iya. Jadi misalnya kita sudah melakukan nih ada webinar kita ikuti, ada sertifikat sudah bisa upload. Tapi untuk yang masih dalam proses, misalnya di data, ada beberapa data di PMM kan justru guru-guru yang udah pensiun pun masuk datanya itu masih diperbaiki gitu datanya. Untuk ini semuanya ke Maret. Jadi misalnya ada guru yang masih bingung, misalnya dia mau ambil RHK apa ini untuk 1 semester, masih adalah kesempatan untuk memperbaiki itu gitu. Nah, kalau untuk menerima konsultasinya, ya kan, mana tahu kan para guru atau Apakah pemirsa ada yang medianya menonton ya, ini kan tersendiri ya? bisa menghubungi Ibu, misalnya gitu ya kan. Atau dia bisa lihat di mana, Bu? Ada nggak petunjuknya di YouTube Ya, gitu? Di PMM-nya Banyak. sendiri Di ada. PMM. Ada Iya. PMM itu Iya, ada. iya. Di Mudah kok PMM mengaksesnya dari Google bisa. Oh, mudah. Di PMM-nya Yang ada ya Pak? pentingnya ya, yang penting kita punya YouTube ada. apa tuh ID? Belajar ID. Akun Belajar Belajar ID ya, ID. akunnya Belajar dia ID. tersendiri. Oke, ya. itu berarti per orang. Hanya guru yang bisa. Oh, berarti kalau kayak kami gini nggak bisa Nggak ya Pak? bisa. Kita host nggak bisa. Oke, baik pemirsa, kita akhiri dari segmen 2 ini ya kan. Kita akan masuk ke segmen 3, tapi sebelumnya kita dengarkan lagu dari Niro Band ya, dengan judul Mau Dibawa Kemana. Silakan. Oke, kita silakan. Ya pemirsa, kembali lagi Markombur segmen 3 ini agak seru sedikit ya karena ini memang mendasar sekali terjadi pada saat habis libur panjang kemarin para guru langsung diserang kaget ya kan, disuruh membuka akun platform Merdeka Mengajar. Ternyata sama guru penggerak sudah lama, sekedar belum disampaikan oleh guru penggerak mungkin ya kan, atau si gurunya belum belajar. Nah ini kita kembali lagi ke narasumber kita yang Ibu cantik kita dan Bapak ganteng kita pada zamannya ya kan. Iya. Jangan marah ya Pak. Iya. Iya. Bapak Ibnu ini nanti dia jawabnya gini nih, iya enggak apa-apa. Pulang lewat Katanya mana gitu. nih, Kak Putra? Iya, Katanya. giginya rapat ya kan Pak. Nah Bu Nuril sendiri, mungkin ada nggak tips-tips yang bisa diberikan ini di segmen 3 kita ini menyampaikan kepada pemirsa gimana sih sebenarnya ya kan supaya guru ini tidak terlalu repot memikirkan aku harus ngisi ini ngajar lagi gitu kan. Belum lagi ngurus anak di Iya, rumah belum lagi gitu ya kan. ini ya kan seolah-olah macam banyak aja bahasa kita gitulah ya kan. Tapi kan Betul. pasti banyak lah Iya, ya, iya. sebab kan yang dihadapi pas satu kelas itu kan banyak dengan berbagai macam kemauan, keinginan ya kan, pasti gurunya pun pusing. Mungkin Ibu punya tips dan trik nanti dari Pak Ibnu menambahkan ya kan. Silakan Bu. Iya. Baik, sebelum saya jawab, mungkin tadi informasinya PMM-nya yang sudah lama ada. Iya. Untuk Ekin PMM adanya bulan Januari. Oh, Untuk Yang Ekin akan PMM. diperpanjang Ekin sampai ya. Maret ya. Berarti yang dulu yang Januari. platform Merdeka Mengajar yang dulu. Platform mereka mengajarnya memang sudah ada. Ekin ini ada di dalam platform Merdeka Mengajar. Oh, seperti itu gitu. hanya Bagian dia. Satu dari- bagian yang saja. ditambahkan. Bagian dari PMM. Iya. Oh, seperti itu. Jadi seperti itu. Iya. Nah, oke, untuk tips-tipsnya, saya kira yang pertama ketika ada kebijakan, satu lagi kita berusahalah berpikiran positif. Pendidikan itu dinamis, pasti selalu ada perubahan gitu kan. Ketika ada kebijakan, ya kita berusaha saja melebur di situ. Nah, ketika mengisi RHK, tipsnya pilihlah yang paling cocok dengan kita, yang paling bisa kita capai. RHK ini boleh Rencana hasil kerja. rencana Nah, hasil itu kerja. tadi yang poin-poin Poin-poin tadi. Ada yang 32 sampai 128. Iya, 128 poin. Lalu kemudian itu banyak sekali pilihannya untuk di PMM, webinar-webinar yang bisa dipilih.
dan bisa disesuaikan dengan waktu kita. Jadi misalnya pulang sekolah atau bahkan malam hari sambil masak kita bisa dengarkan webinar. Kita pilihlah komunitas atau pelatihan-pelatihan yang memang ada sertifikat gitu. Kalau perlu kita tanya menyediakan sertifikat nggak, karena kadang ada juga yang komunitas mengadakan tidak menyediakan sertifikat. Nah itu yang pertama lah tadi ya, ikut webinar-webinar di PMM atau di luar PMM juga bisa. Yang kedua, ada baiknya kita ikut komunitas. Jadi kita ikut komunitas. Baik. Jadi misalnya kita pilihlah komunitas yang sesuai dengan kita, atau kita cek lagi komunitas itu sering mengadakan kegiatan atau tidak. Kalau bisa masuk ke grup WhatsApp-nya, tahu silahkan kita masuk ke grup WhatsApp-nya, sehingga ketika komunitas tersebut mengadakan webinar atau pelatihan, kita tahu informasinya. Nah kemudian yang ketiga, kita bisa kolaborasi dengan teman-teman ketika misalnya ada kendala. Jadi kita bisa tahu, misalnya ketika ada guru-guru yang belum ngerti ngisi presensi, jadi ketika misalnya beramai-ramai nontonnya secara kolaborasi, gimana nih ngisinya? Jadi bisa saling bantu-membantu, sharing-sharing seperti itu. Lalu kemudian bersemangat aja lah melakukannya, jangan jadi beban, karena kalau jadi beban pekerjaan yang ringan pun akan jadi sulit. Itu saja sih. Jangan jadi beban. Mungkin dari Pak Ibnu ada trik-trik tersendiri. Yang pertama sekali ya tadi jangan panik tentang suatu hal yang baru, gitu kan. Sesuai tema ya, jangan panik. Kalau kita diberikan itu pastinya itu dapat kita lakukan, ya kan. Kemudian untuk memudahkan tadi masuklah komunitas-komunitas belajar atau komunitas-komunitas dari guru-guru seperti MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, kemudian asosiasi, seperti saya kan di AGBSI itu ada Asosiasi Guru Bahasa dan Sastra Indonesia. Jadi kita berkumpul di situ lebih mudah untuk memahami hal-hal yang baru yang diterapkan oleh pemerintah tentunya. Gitu. Memang harusnya ini berarti para guru dituntut lebih aktif. Iya benar. Ini menurut hati Bapak sendiri sebenarnya ini Enak ada nih, main-main kendalanya, hati ya. ada kendalanya nggak sih Pak selama sudah berjalan ya udah hampir sebulan juga kan dari Kalau Bapak Januari. sendiri pribadi Kalau saya Bapak pribadi, heeh. karena kayak merasa nih ya, saya merasa sebelum ada Merdeka Belajar itu kayaknya saya udah melaksanakan ini, cuma saya nggak tahu ini namanya Merdeka Belajar gitu Oh, aja. seperti itu. Nah, Udah tinggal melakukan ya, Pak? kita udah melakukan ya kan, bagaimana akhirnya siswa itu bisa mandiri segala macam kan itu Sudah kita lakukan Sudah sebenarnya. ya. sepertinya, cuma kita nggak tahu ini modelnya ini gitu. Dan satu lagi tidak terdokumentasi. Iya, Kalau di PMM kan gitu. terdokumentasi. Iya, Jadi kalau ini iya, ciri khas- dokumentasi khusus kita lah, Untuk rekam kita jejak aja, kita. benar. Kalau Di foto-foto medsos, kita ya. tetap ada Iya, gitu iya. aja. Ya kan, Maksudnya model- dokumentasi di Pemerintahan. Pemerintahan ya Pemerintahan. sudah seperti rekam jejak Iya. tadi yang sudah Iya, diceritakan karena kan kayak ya. kita buat buku, antologi, itu kan rekam jejak kita juga. Iya, iya, Kan kita benar, buat novel. Nah, itu kalau dulu kan seperti itu. Ada karya kita yang bisa kita tunjukkan. Nah, ini sekarang Iya, iya. pemerintah pengen tahu, kerjamu apa ya, guru? Nah, itu aja bedanya, Iya, setahu iya, saya sih gitu. Itu aja bedanya. Bedanya Tapi gitu fine-fine aja ya Pak ya. Iya, fine. Berarti pemirsa aman ya, jangan lagi Aman ya. merajuk ya kan. Jangan lagi dilebay-lebaykan ya. Jangan diviral-viralkan, Jangan yang nggak viral-viralkan. penting jangan di-booming-boomingkan. Nanti Iya. dia pakai lagu soundtrack itu dawai ya kan, aduh. Berarti Sedih loh. bahasa yang dunia guru tidak baik-baik saya sudah dibaikkan Sudah oleh dibaikkan. Bu Hilmi ya. Iya. Insya Allah ya sudah dapat Semuanya lah. Ya, titik terang semuanya. ya. Nah, intinya ya. dan Semua ikut pokoknya komunitas ya kan. Insya Allah Kan semuanya buat baik. komunitasnya Iya, misalnya benar. komunitas emak-emak merdeka mengajar. Bisa jadi tuh inspirasi ya Bang. Iya kan ada tuh camp-camp namanya kan. Itu jadi kusuk jadinya ya kan. Dan Ya, komunitas itu nggak harus dari luar, kita guru-guru aja pun bisa. Bisa ya, bisa. antar internal aja sebenarnya bisa ya. Kalau internal aja biasanya bahasanya lain, karena saya pernah mendengar kan kita buat Bang Giba komunitas yuk. nanti nggak? Tiba-tiba dia buat arisan, jula-jula ya kan, sebulan. Tapi nggak apa-apa, itu kan untuk semangat juga. Iya. Iya, semangat. Biar Diselipkan ada ya kan, jumpanya, Pak, ada jula-jula. makan-makannya, Iya. gitu. Biar ada yang makan-makannya ya. dikunyah gitu Iya, Bang betul. Putra. Baik. Terakhir mungkin pesan dari Bu Dr. Helmi sebelum kita closing statement ya. Berhubungankah ini dengan rapot kinerjanya sekolah? Kan saya dengar ada hijau, kuning, merah. ya. Berhubungankah kalau nanti misalnya mereka tidak melaksanakan yang PMM inilah?
Jadi sebenarnya pengisian RHK itu yang pertama dilihat dibuka adalah rapot sekolahnya justru. Oh. Jadi ketika kita memilih pelatihan-pelatihan yang untuk langkah-langkah selanjutnya, misalnya kita itu merahnya di literasi, maka disarankan memang pelatihan-pelatihan yang kita ambil nanti adalah Yang tentang berhubungan literasi. dengan literasi. Ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi yang kita lakukan itu memang sesuai kebutuhan. Jadi sebenarnya RHK itu kepentingannya bukan untuk gurunya sendiri, Tapi untuk gurunya, untuk sekolah, untuk satuan pendidikan seperti itu, lingkup komunitas belajar Feedbacknya sekolah untuk itu. satu lingkungan. Dengan akreditasi berhubungan? Untuk saat ini tidak ada info ke sana, tapi saya kira pasti berhubungan lah kalau Pasti dia ada berhubungan. pasti ada. Karena Kalau kan rapor berkualitas pendidikan, Kalau berkualitas sekolahnya kan pasti. pasti. Akreditasinya juga Akreditasi. naik, ya Naik. kan Pak? Saya kira Pasti seperti tetap itu. paling istimewa gitu. Iya, ya. predikat-predikatnya kan ada ya Pak ya. Agemu, aku rus. Iya. Ada agemu ya. Iya betul. Ada agung istimewa ya kan. Baik, ini kita sudah di akhir. Nggak terasa kan? ya perbincangannya udah hampir Iya. 1 jam ya. Cuap-cuapnya ya kan. Sebenarnya kita mau tanya lagi. Iya. Tapi kayaknya Pak Ibnu udah lemes dia kan. Kayak puasa ya. Kayak puasa. Aduh. Udah mau masuk Ramadan sebentar. Iya, Ramadan maksudnya sebentar lagi itu. ya. Iya benar. Selamat menunaikan Jadi- ibadah puasa. Jadi belajar-belajar nih. Iya, belajar-belajar ini ya. Test drive dulu Pak. Baik, mungkin ada closing statement nanti dibuka oleh Bu Nurlimi dulu. Mungkin ajakan, himbauan kepada para guru kita agar semangat ya kan. Nanti langsung ditutup oleh Pak Ibnu ya kan Iya, Pak. apa sih Silakan. himbauannya terkait dari sertifikat panic attack Iya. bagi guru ini sehingga Silakan. masyarakat juga lebih tahu. Silakan. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru ya semuanya, ayo kita sama-sama gitu berkolaborasi gitu ya. Boleh ajak kawan-kawan di sekolah, kita isi RHK-nya sesuai pilihan kita, sesuai yang bisa memang kita capai. Kita jangan panik dengan kondisi yang ada, kita kerjakan aja. Kemudian kita berpikir positif. Hari ini pendidikan pasti kan berubah, pendidikan itu dinamis. Maka bisa jadi ini adalah bagaimana agar kita juga mempelajari teknologi, karena anak-anak juga hari ini kan belajarnya banyak dengan teknologi, digitalisasi. Jadi guru juga harus melebur juga seperti itu. Jadi ayo kita kerjakan dengan semangat, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Apalagi ya, ya itu ya Bapak Ibu, saya kira memang semuanya kita harus semangat lah untuk melakukan Ekin. hal-hal Tugas kita ya, tugas-tugas kita di bidang pendidikan termasuk Ekin ini. Terima Oke, kasih. mungkin Pak Ibnu Ya, silakan. kalau saya, Bapak Ibu guru tetap semangat Iya. dan pahami apa yang sudah kita pelajari dan teruslah berkarya. Itu saja. Oke. Teruslah terima berkarya ya. kasih. Ya, selamat berkarya. Teruslah berkarya. Terima Ini kasih luar Pak Ibnu biasa ya. sekali Terima kasih Bu Nurhilmi ya. Sama-sama. Ya, mudah-mudahan kita nanti bisa berbincang lagi dengan Iya. para dua guru hebat ini. Benar sekali. Iya, mungkin ini akhir dari pertemuan kita pada Markompor kita sore hari ini. Kita tutup dengan satu kalimat pamungkas. Iya, kan? Silakan Bang Putra. Iya, tidak penting siapa yang terbaik, tapi yang terpenting siapa yang mau berbuat baik. Oke, Allah. untuk Saya- itu, terima kasih sudah menyaksikan Markompor dari awal hingga detik ini. Untuk saya Nur Hasana dan rekan saya. Putra Andika Siagian, kami undur diri dulu. Kita dengarkan lagu Anak Sekolah. Silakan.